Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru yang hari ini sudah hadir mengikuti upacara, yang saya hormati Kepala Tata Usaha di seluruh jajarannya, dan yang Ibu banggakan Ananda sekalian yang hadir pada kesempatan ini pada peringatan Hari Pendidikan Nasional yang diperingati tanggal 2 Mei tahun 2026 saat ini. Alhamdulillahirabbil alamin, hari ini di tanggal 2 Mei ini kita bisa melaksanakan kegiatan yang setiap tahun dilaksanakan, peringatan Hari Pendidikan Nasional, bahwa dalam kesempatan ini Allah telah memberikan kenikmatan yang luar biasa, nikmat kesempatan kita untuk melaksanakannya dalam cuaca yang luar biasa, segar, walaupun agak terik ke sini dan di sana adem. Ini luar biasa. Salawat serta salam semoga dilimpah curahkan keharibaan junjungan kita Nabiyana wa Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para peserta upacara sekalian, bahwa seyogianya di Hari Pendidikan ini bagaimana kita memperingati bagaimana sistem pendidikan Indonesia yang saat ini, bagaimana para pendidik, tenaga kependidikan memberikan totalitas pengabdiannya kepada seluruh masyarakat yang ada, khususnya siswa-siswi di MTSN 4 Cianjur ini. Bapak, Ibu, dan Ananda sekalian, izinkan saya membacakan naskah pidato Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah pada saat upacara bendera Hari Pendidikan Nasional 2 Mei tahun 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat para tokoh pendidikan, para guru pendidik dan tenaga kependidikan, para pelajar, anak-anak Indonesia hebat di tanah air dan di mancanegara. Sebagai insan yang beriman dan bertakwa, marilah kita bersyukur atas rahmat, nikmat dan karunia yang dilimpahkan oleh Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang kepada kita semua dan kepada bangsa Indonesia. Puji syukur alhamdulillah atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, kita dapat memperingati Hari Pendidikan Nasional dalam keadaan sehat walafiat dan kehidupan bangsa dan negara yang aman, rukun dan damai. Bapak, Ibu, pelajar dan seluruh insan pendidikan yang budiman, peringatan Hari Pendidikan Nasional adalah momentum untuk kita melakukan refleksi, meneguhkan dan menghidupkan spirit pendidikan nasional. Pada hakikatnya, pendidikan adalah proses yang dilaksanakan secara tulus, penuh kasih dan sayang untuk memanusiakan manusia. Pendidikan adalah proses menemukan dan menumbuh kembangkan fitrah, kodrat alamiah manusia, atau potensi sebagai makhluk Tuhan yang mulia. Inti proses pendidikan adalah memuliakan. Bapak Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantara meletakkan dasar nilai pendidikan dengan sistem AMONG. Asah adalah ilmu, asih kasih sayang, dan asuh pendampingan pembinaan. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003, pendidikan pada hakikatnya adalah proses mencerdaskan kehidupan, membangun watak dan peradaban bangsa. Pendidikan adalah proses menumbuh kembangkan potensi manusia sehingga menjadi insan yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, cerdas, terampil, mandiri, sehat jasmani dan rohani, jujur, bertanggung jawab, sehat jasmani dan rohani, demokratis, dan kepribadian utama lainnya.
Sesuai dengan astacita Presiden Prabowo Subianto, pendidikan adalah usaha bersama untuk membangun sumber daya manusia Indonesia yang unggul, kuat, dan tangguh untuk menjadikan pendidikan Indonesia sebagai negara yang maju, makmur, dan bermartabat. Untuk melaksanakan pembelajaran mendalam, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah telah menetapkan 5 kebijakan strategis. Pertama, program pembangunan dan revitalisasi satuan pendidikan dan digitalisasi pembelajaran sebagai salah satu program hasil terbaik Presiden Prabowo Subianto. Revitalisasi dan digitalisasi dimaksudkan agar pembelajaran berlangsung dalam lingkungan fisik yang nyaman dan sarana yang memadai. Kedua, pemenuhan kualifikasi pendidikan serta peningkatan kompetensi dan kesejahteraan guru. Kunci keberhasilan pendidikan terletak pada guru sebagai teladan, agen pembelajaran dan peradaban. Guna memenuhi kualifikasi guru, pemerintah memberikan beasiswa 3 juta rupiah tiap semester untuk guru-guru yang belum berpendidikan atau strata S1 melalui program rekognisi pembelajaran rampau RPL di kampus yang memenuhi ketentuan pendidikan tinggi, sains dan teknologi. Ketiga, pembelajaran mendalam juga perlu diintegrasikan dengan penguatan karakter melalui penciptaan budaya dan lingkungan sekolah yang aman dan nyaman, baik fisik, sosial, dan spiritual, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto tentang budaya asri, aman, sehat, risiko, dan indah. Kita bangun atmosfer sekolah sehingga bisa menjadi rumah kedua bagi semua murid. Sekolah adalah sarana membangun integrasi dan kohesi sosial melalui layanan pendidikan yang inklusif, holistik, dan saling menghormati. Diperlukan usaha bersama agar sekolah bebas dari segala bentuk perundungan dan kekerasan, termasuk program penguatan karakter adalah penerapan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Makan bergizi gratis, pagi ceria, upacara bendera, pramuka untuk membentuk jiwa dan kepemimpinan. Keempat, meningkatkan kualitas pembelajaran dan capaian pendidikan melalui gerakan literasi dan numerasi, STEM, sains, teknologi, engineering, dan matematika, serta tes kemampuan akademik. Kelima, bagaimana memberikan kesempatan pendidikan yang luas dengan layanan pendidikan yang mudah, murah, dan fleksibel. Mereka yang tidak dapat belajar karena faktor ekonomi, domisili, budaya, keamanan, keadaan fisik, dan faktor penghambatan lainnya. Dibukakan kesempatan melalui sekolah satu atap, pembelajaran jarak jauh, komunitas belajar, sekolah terbuka, dan layanan pendidikan lainnya. Bapak Ibu, para pelajar insan pendidikan yang budiman, dalam 18 bulan, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah telah meletakkan fondasi pendidikan bermutu untuk semua, melalui berbagai regulasi dan ekosistem yang mengintegrasi 4 pusat pendidikan, yaitu sekolah, keluarga, masyarakat, dan media. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah tidak dapat bekerja sendiri tanpa dukungan masyarakat, dunia usaha, dan lembaga-lembaga yang berkomitmen memajukan pendidikan. Kementerian menyampaikan terima kasih kepada lembaga-lembaga mitra di dalam dan di luar negeri yang selama ini telah bekerja sama dengan baik. Akhir kata, sebagai berbagai kebijakan peningkatan mutu pendidikan tidak akan terlaksana tanpa 3M, mindset, pola pikir yang maju, mental yang kuat, dan misi yang lurus. Tanpa ketiganya, semua kebijakan itu hanya akan berhenti sebagai program dan formalitas yang sekedar ditandai dengan capaian angka-angka kuantitatif. Selamat Hari Pendidikan Nasional 2026. Mari kita perkuat kerjasama mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua menuju Indonesia yang cerdas, maju, dan bermartabat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belum berakhir. Nah, itu merupakan sambutan atau dari Kementerian Pendidikan. Bapak Ibu sekalian, dari apa yang sudah disampaikan tadi, di Hari Pendidikan Nasional, secara pribadi saya sebagai Kepala Madrasah MTSN 4 Cianjur ini mengucapkan selamat Hari Pendidikan Nasional. Semoga pendidikan Indonesia semakin maju, semakin berkembang, semakin bermartabat. Mudah-mudahan
apapun yang kita lakukan senantiasa dilakukan dengan penuh keikhlasan. Mudah-mudahan lelah kita menjadi lillah dan menjadi nilai ibadah di sisi Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Al-afu minkum ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menyanyikan lagu wajib nasional Bagimu Negeri.